Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita mencoba mempelajari tentang formula dan function ya. Baik, ini kita buka dokumen untuk blank workbook ya di Excel. Oke, ya. Kita tahu bahwa di sel itu bisa kita kasih data yang tipenya adalah string ya atau teks ya. Universitas Satya Negara Indonesia. Oke. Kemudian kita tahu juga bahwa sel ini bisa diisi dengan data numerik ya. Contoh misalnya di sini ada student, di sini ada nilai 1 itu misalnya ya. Nilai 2, nilai 3 misalnya ya. Agus, Budi, Cica, kemudian Danu, Evi ya, Evi. Nilai 90, 67, 86 misalnya. Nah, kita kasih nilai lah ya. Oke. Oke, kita kasih lagi berapa? 69, 75, 83 misalnya. Oke, kita kasih nilai lagi. 90, 67, 89. Kemudian contohnya di sini 67, 80, 80. Oke ya. Jadi ini tipe datanya teks atau string ya. Sama ini juga. Nah, yang numerik ini contohnya ya. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, teman-teman kita bisa kasih rumus ya atau function ya untuk menjumlahkan atau untuk mengurangi dan lain sebagainya ya. Contoh di sini ya, kalau saya kasih di sini total gitu ya. Maka kalau saya kasih rumus di sini sama dengan B5 ditambah dengan B6 ditambah dengan B7 tambah dengan B8 tambah dengan B9. Nah, ini dia 403 totalnya ya. Kemudian di sini misalnya rata-rata ya. Rata-rata itu berarti di sini saya kasih rumus sama dengan total dibagi 5 gitu ya. Nah, ini dia 80,6 ya. Nah, ini adalah rumus. Contoh lain rumus ya, misalnya lagi saya kasih contoh ya. Di sini saya kasih belanja. Di sini ada diskon. Diskonnya berapa? 10%. Oke. Kemudian di sini belanjanya 1 juta, 1.500.000 ya. 1.400.000, 900.000, 850.000 gitu ya. Nah, kalau di sini diskonnya 10%, maka dia bayar berapa? Kita kasih rumus sama dengan besar belanjanya berapa dikurangi dengan diskonnya ya. Kali ini. Oke. 10 juta dikurangi 10 juta dikali 10%, hasilnya seperti ini. Gitu ya. Oke, teman-teman ya, bisa kelihatan sini ya. Nah, ini adalah rumus. Oke. Bisa juga kita menggunakan function ya. Function ini ada di sini. Ya. Contohnya tadi ini kita gunakan rumus seperti ini. Kalau menggunakan function di sini total bisa tinggal kita klik di sini auto sum. Oke. Langsung kita kasih di sini yang mana yang mau dijumlahkan, ini dia
tekan enter ya. Oke, jelas ya. Di sini klik auto sum. Nah, sudah di sini ada ya, dari sini sampai sini ya, namanya rank nih ya. D5 kolon D9. D5 sampai dengan D9 kurang lebih begitu maksudnya ya. Enter. Oke. Untuk rata-rata apa? Untuk rata-rata di sini ada namanya average ya. Oke, average dari mana? Dari sini sampai sini sama dengan berapa? Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini average ya. Di sini. Oke, caranya sangat mudah ya. Kalau saya kasih di sini nilai tertinggi maksimal. Ya, di sini ada function namanya function max. Oke. Kita jangan lupa kasih ranknya ya, maxnya dari sini kemari, nilai yang terbesar ini berapa? Ternyata adalah 90 ya. Untuk minimum di sini ada function namanya min. Oke. Nah, kita blok di sini, kita kasih ranknya B5 sampai dengan B9. Oke. Ya. Kita sudah bisa mencari total rata-rata baik menggunakan function maupun menggunakan formula. Baik ya. Tadi ada di sini count number ya. Oke, kita tes di sini ya. Data. Kita pilih di sini count number, kemudian kita pilih dari sini kemari ya. Oke, ini dia. Datanya ada 5 ya. Nah, teman-teman kalau ada yang berubah atau kita hapus bagaimana, itu nanti ada rekalkulasi ya. Misalnya di sini saya hapus, ini langsung menyesuaikan diri ya, langsung dihitung ya. Nah, saya kasih lagi, langsung ada recalculation ya. Jadi yang tertera di sini adalah hasil kalkulasi ya, padahal isinya di sini kita bisa lihat aslinya seperti apa ya. Nah, yang ditampilkan adalah result dari ekspresi yang kita berikan ya. Baik, terkadang ya kita ingin mengcopy ya, ingin mengcopy suatu rumus atau suatu function ya. Contoh ya di sini ya, jumlah misalnya ya. Saya kasih function di sini auto sum. Oke, sudah enter. Nah, ini bisa kita copy paste ke bawah ya. Tarik saja tombol atau simpul ini ya ke bawah ini. Dia akan di copy rumusnya, tetapi menyesuaikan ya. Kalau di copy ke bawah maka dia row-nya akan berubah ya. Misal di sini ya, B5 dengan D5 ketika di copy ke bawah maka dia berubah menjadi B6 D6 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dengan ini ya, D5 sampai D9 ini kalau saya copy ke samping dia langsung menyesuaikan ya. D9 D5 D5 D9 di sini pasti C5 C9, ini pasti berubah menjadi B5 B9. Kalau ke bawah yang berubah adalah barisnya, kalau ke kiri atau ke kanan itu yang berubah adalah kolomnya ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seperti ini gimana? Bisa kita copy nggak ke bawah? Coba kita copy ya, hasilnya seperti apa? Ketika ini kita copy ke bawah dia error. Kenapa? Karena kita menuliskan ini rumus ya, rumus ini dalam menggunakan alamat sel relatif ya. Jadi ketika kita copy akan menyesuaikan ya. Kalau kita ke bawah kopinya maka ini rumusnya menjadi berubah menjadi H6 dikurang H6 dikali H3. Oke, H6 dikurang H6 dikali H3. Sedangkan H3 di sini kosong ya. Maka hasilnya adalah 15.000 dikurang 0. Jadi di sini 1.500.000 dikurang 0, jadi di sini 1.500.000. Sedangkan yang berikutnya ini error ya, error by value ya. Kita lihat kenapa? Karena dia H7 min H7 min H7 dikali H4. H4 nya ini datanya adalah data teks gitu ya, data teks, sehingga ya
karena data teks tidak bisa digunakan operator matematika ya, maka dia error value. Sedangkan ini nilainya menjadi bengkak ya, karena ada perkalian 900.000 dikurang 900.000 dikali 1 juta ya, maka di sini menjadi minus yang sangat besar. Nah, kita maunya ketika kita copy, maka H2 ini tidak berubah ya. Kalau mau kita copy kemudian di sini H2-nya tidak berubah, maka kita harus menuliskan H2 ini dengan menggunakan alamat sel absolut ya. Caranya di blok kemudian tekan F4. Nah, di sini ada tanda dolar di awal kolom dan tanda dolar di awal baris ya. Oke. Nah, ini kalau saya hapus begini ya, sebenarnya tidak perlu dihapus ya, langsung di copy saja boleh. Gini bisa ya. Ini sudah betul ya. Kenapa? Karena ketika di copy yang berubah adalah H6-nya ya. H5-nya menjadi H6, tetapi H2-nya tidak berubah ya. Masih tetap di sini. Oke. Nah, ini adalah alamat sel absolut, yang ini adalah alamat sel relatif. Ya, kurang lebih itu ya. Sudah tambah alamat sel relatif dan absolut kalian sudah tahu ya. Nah, untuk yang absolut ini tidak perlu menekan tombol F4 juga boleh ya. Itu bisa saja menekan, langsung dibuat seperti ini ya, langsung ya. Nah, teman-teman, ini kalau saya tekan F4 lagi, ini adalah absolut baris, ini absolut kolom ya. Tekan F4 lagi, ini kembali ke alamat sel relatif, tekan F4 lagi, menjadi alamat sel absolut kembali ya. Baik ya, tadi sudah formula, kemudian sudah ada formula itu rumus ya, gitu ya. Kemudian sudah ada function tadi, ada function sum, ada function average, ada max, min, sama count ya. Nah, sekarang di sini saya mau mengajarkan ya tentang function untuk teks ya. Ada functionnya left, oke, saya buat di sini saja ya. Left, ada right, ada mid. Ya, fungsi ini digunakan untuk mengambil substring ya, subtext ya. Bagian dari teks ini diambil. Kalau left mengambil dari sebelah kiri ya, sama dengan kemudian left kita tulis ini ya. Atau saya menggunakan sini aja biar kalian tahu dari mana asal muasalnya, dari sini ya. Di sini more function, di sini banyak function. Kita pilih untuk yang teks. Kalau kalian belum teks, bisa di sini dicari ya. Oke, dipilih teks, kemudian cari di sini left. Oke. Oke, ini ada function argument ya. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini, saya pengen di A1 ya. Klik sini. Kemudian number char-nya berapa? Saya mau ambil misalnya 10 saja. Maka akan diambil dari kiri ke kanan sebanyak 10 karakter. Ya, ini hasilnya. Kalau right gimana? Ya, boleh kita pilih lagi di sini. Ya, right. Oke. Teksnya yang mana? Ini teksnya A1. Kemudian berapa yang diambil dari sebelah kanan? Saya ambil 10 juga misalnya, ya. Nah, ini hasilnya. Sedangkan mid dia diambilnya bukan dari kiri, bukan dari kanan, tapi dari berapa banyak mulai karakternya, kemudian diambil seberapa banyak ya. Langsung saja di sini more function mid. Oke. Ya, teksnya mana? A1. Start numbernya saya mau misalnya 10 lah, ya. Number of karakternya 10 juga, ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya, ya. Baik, demikian materi untuk hari ini. Kita sudah belajar mengenai function, sudah ada rumus, ada alamat sel relatif, ada alamat sel absolut, kemudian ada function untuk pengelolaan teks ya. Nah, itu adalah function-function atau teknik-teknik untuk pengolahan data di Excel yang sederhana, yang nantinya bisa kalian kembangkan ya. Karena rumus function itu bisa kadang kita gunakan sekaligus di dalam satu sel untuk mengelola data ya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.